Salam hidroponik teman-teman, kembali bersama saya Peter Lee di channel Hidroponik Tips secara lengkap dan detail. Kemarin saya sempat video call ya dengan Pak Andrew Teng. Pak Andrew Teng adalah pemilik dari Paramudita Nutrien. Di video call ini saya banyak sekali belajar dari beliau. Beliau sharing tentang tips-tips untuk pemula, tips berhidroponik untuk pemula. Kemudian saya juga banyak tanya jawab mengenai sistem hidroponik ya. Saksikan video ini. Mohon maaf di tengah-tengah gambarnya agak kurang bagus ya, terkotak-kotak, kemungkinan karena masalah jaringan. Gambarnya agak terkotak-kotak, tapi kita ambil aja ilmunya. Selamat menyaksikan, semoga berguna. Salam hidroponik. Ya, terima kasih Pak Andrew untuk Ya, kesempatannya ini. sama-sama Kesempatan Pak. untuk kolaborasi, kesempatan untuk belajar-belajar dengan Pak Andrew ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Salam satu tandon Pak. Salam satu tandon Pak. Saya perkenalkan dulu, Pak Andrew Ya, ini adalah owner dari Paramudita Nutrien ya. betul. Beliau adalah guru saya banyak belajar dari Pak Andrew tentang hidroponik tentunya. Kemudian beliau ini juga pembicara dan membawakan beberapa seminar tentang hidroponik, Pak ya. Ya, betul Pak. Kapan nih Pak mau seminar lagi nih Pak? Tanyanya sama coronanya Pak. Jadi sementara memang kita break dulu karena apa namanya ya, masalah corona ini daripada nanti muncul masalah malah nggak enak yang di belakangnya kita nggak inginkan. Jadi sudah sementara break dulu. Terus ada rencana kepingin membuat yang online sih Pak. Cuma Mm-mm. apa namanya untuk siapin materinya ini yang belum sempat saya. Jadi sementara pending dulu, mungkin akhir tahun atau awal tahun depan mungkin baru ada lagi. Oke, Gitu. karena kita berbincang dengan Pak Andrew ya, kita Ya, mau mulai berbincang sedikit mengenai Paramudita Nutrien silakan nih. Pak, silakan. Nah, menurut saya Paramudita Nutrien ini konsepnya keren sekali, Pak. Keren sekali karena menyederhanakan cara berhidroponik. Jadi lebih mudah. Betul. Jadi untuk pemula seperti saya ini lebih mudah. Nah, makanya begitu saya lihat konsep ini, saya lihat, wah ini keren nih konsepnya. Nggak pakai lama, saya ajukan jadi reseller Ya. nih, Pak. Dan sesuai ekspektasi saya, laris manis gitu. Sudah Sampai habis ya Pak mode ya lagi stoknya nih. katanya ya. Iya, mode lagi Saya nih, Pak. dikasih tahu sama si admin tadi. Hmm. Untuk awalnya kita minta ini dengar dari Pak Andrew ya, Ya, tentang para mudita nutrien gitu. ya. Bisa bicara konsepnya, kemudian keunggulannya. Silakan Pak Oke. Andrew. Jadi gini, eh para mudita nutrien itu sebetulnya bermula dari saya. Pertama, di awal-awal saya belajar hidroponik itu semua masih serba mahal, Pak. Jadi karena Hmm. sekitar 6 tahun yang lalu itu formulator nutrisi juga belum banyak, brand nutrisi juga belum banyak. Saya sempat pakai salah satu brand nutrisi, tapi nggak ada merek ini, tapi Hmm. formulatornya itu memang cukup ada nama. Waktu itu cukup ada nama, memang sudah senior sekali, itu salah satu guru saya juga. eh Beliau ada nutrisi dan saya ambil dari beliau untuk nutrisi untuk suplai kebun saya. Waktu itu cuman baru punya satu meja ukuran 1,5 kali 4 meter itu Pak. Nah, Hmm. waktu itu nutrisi yang merek ini saya dapatkan harganya cukup tinggi Pak. Jadi sampai ke tangan saya termasuk ongkos kirim itu bisa mencapai sekitar 180.000 per 5 liter. Jadi cukup tinggi, tapi memang setelah dipakai saya hitung-hitung memang secara biaya produksi sayur nggak ada masalah memang. Jadi
nutrisinya juga baik-baik saja dan lain sebagainya. Cuman karena memang dasarnya saya ini lebih suka otak-atiknya. Jadi saya otak-atik nutrisi dan lain sebagainya. Saya kok tertarik ke situ, makanya saya mulai pelan-pelan belajar untuk ngeracik nutrisi, belajar komposisinya, belajar macam-macam yang mendasari tentang peracikan nutrisi. Nah, eh, dari banyak literatur yang saya dapatkan itu saya menemukan nih ada satu benang merah yang memang bisa saya pakai. Memang dasarnya saya ini orangnya males, jadi saya gimana caranya saya cari sesimpel mungkin. Akhirnya saya coba-cobalah eksperimen di sana di bagian itu. Nah, sampai akhirnya saya tes untuk 1 tandon lah, untuk settingnya waktu semai saya kasih langsung tinggi. Pertama-pertama kebakar sampai akhirnya ketemu komposisinya nih. Ada di range itu. Saya akhirnya ketemu. Nah, mulai dari start itulah saya kembangkan pelan-pelan. Jadi dasarnya karena memang saya ini males, jadi akhirnya mau nggak mau saya cari sesimpel mungkin sampai ketemulah formula yang sekarang ini yang bisa digunakan untuk 1 tandon. Itu Pak sebetulnya dasarnya. Oke, jadi menyederhanakan itu Pak, Betul, proses betul, itu. Dan betul. tentunya kalau kita mulai dari langsung dari 1200 ppm itu suatu keuntungan Pak ya, kalau kita mulai dari Betul, semai. betul. Keuntungannya lebih banyak, Pak. Jadi banyak orang itu salah kaprah. Dianggapnya begitu pakai paramodita nutrien harus 1200 ppm. Wah, ini boros. Ini pasti mahal sekali. Tapi kalau sebetulnya kita mau hitung betul-betul yang namanya 1200 ppm itu kan untuk setting awal aja toh, Pak. Jadi Iya, setelah kita kuras tandon, kita masukkan nutrisinya sampai batas 1200 ppm. Tapi untuk hariannya kan sama, Pak, sebetulnya. Nambahnya juga segitu, tanaman juga ambilnya segitu. Jadi kan hampir nggak ada bedanya sebetulnya. Jadi kalau sampai ada iya. yang ngomong bahwa 1200 ppm itu boros dan lain sebagainya, ya karena masalahnya belum pernah ngitung aja. Kalau benar-benar dihitung, selisihnya nggak akan banyak. Tapi di pertumbuhan tanaman jelas jauh sekali, Pak. Kecepatan tumbuh Oke. tanamnya jauh sekali. Baik, itu tadi sedikit tentang paramodita nutrien ya. Tentunya Iya. sekarang kita mau belajar nih, mau ngorek-ngorek ilmu dari Pak Andrew ya. Silakan, Pak. Eh, Pak Andrew, apa tips untuk pemula Pak seperti saya ini Pak, Iya. untuk memulai berhidroponik? Untuk memulai hidroponik, kalau untuk teman-teman yang masih baru, ya benar-benar fresh, masih baru, apalagi yang tidak ada background pertanian sama sekali seperti saya, eh, saran saya selalu sama, Pak. Di awal adalah coba dulu, tanam dulu. Yang penting tumbuh. Karena kalau kita Oke, belum-belum sudah memikirkan yang rumit-rumit, apalagi baru banyak saya temui Pak, pemula-pemula baru kenal hidroponik 1-2 bulan yang di bayangannya sudah mau meracik nutrisi dan lain sebagainya. Saya sarankan bukan karena saya punya brand nutrisi, tapi terlalu jauh melangkahnya. Untuk pemula itu usahakan tanam dulu, yang penting tumbuh dulu, masalah bentuk juga nanti urusan belakangan. Bahkan yang ditanam pun saya menyarankan yang tanaman yang super gampang dulu. Biasanya arahnya kangkung Pak ya, kangkung, Pak. Betul, kangkung. betul, kangkung dulu. Yang penting Hmm, itu kita menanam, ada tumbuhnya mungkin belum ideal, tapi setidaknya tumbuh dulu. Nah, begitu tanamannya tumbuh, meskipun jelek, percaya sama saya. Untuk teman-teman pemula, tanaman jelek itu tetap ada kebanggaan tersendiri. Nah, betul. itu yang memacu semangatnya teman-teman yang pertama tanam, baru mau belajar. Ada semangat itu loh, Pak, yang harus harus ada dulu. Nah, nanti Oke. setelah itu baru mulai dipikirkan Hmm, untuk gimana caranya supaya sayurnya lebih baik, supaya lebih ideal, bentuknya macam-macam sayur itu sesuai dengan bentuk idealnya masing-masing. Itu kan tidak hmm, gampang juga, Pak. Harus
harus kenal satu persatu dari itu semua gitu. Iya, Kira-kira iya. gitu, Pak. Terus sistem yang dipakai apa Pak ya? Mungkin yang paling sederhana ya, mungkin seperti saya kalau waktu mulai itu pakai sistem WIG ya, Betul, pakai betul, peralatan yang murah-murah sekali, betul. pakai styrofoam bekas gitu Pak. Betul. Jadi untuk awal yang murah dulu lah, yang murah dulu. Bukan berarti terus sistem wig dengan box styrofoam atau mungkin dengan starter kit yang kalau kita lihat di marketplace itu banyak dijual paket ada tutupannya, nanti ada netpotnya di situ. Itu kan kurang lebih hanya modifikasi dari sistem yang box styrofoam itu. Nah, Iya. pertama-pertama pakai itu dulu lah, karena Hmm. diakui atau tidak pertanian itu kan punya dunianya tersendiri. Pertanian itu punya ada orang-orang tertentu yang punya passionnya sendiri di situ. Dan diakui atau enggak semua orang itu bisa punya passion ada di pertanian ini. Kalau yang memang sudah punya passion di pertanian atau mungkin orangnya sudah terbiasa dengan bertanam, ya silahkanlah, sah-sah saja. Mau pakai instalasi yang langsung NFT dan lain sebagainya itu sah saja. Tapi kalau untuk awal-awal sekedar coba-coba, pakailah yang murah dulu, pakai yang murah dulu. Jadi supaya nggak kalaupun gagal itu nggak sampai habis banyak. Tapi kebetulan kalau saya sendiri dari awal sudah NFT Pak, memang pakainya. Karena zaman itu ngetrennya baru NFT soalnya. Tuh. Terus harus telaten Pak ya, harus telaten kayak ngurus anak, kayak ngurus pacar gitu Pak, apa Betul, tanamannya. persis, persis Pak. Jadi memang ya kalau ada orang-orang dulu ngomong bahwa yang namanya tanaman tuh butuh cinta kasih, ya itu Pak perwujudannya. Cek setiap hari, diperhatikan. Ada kutu satu, sebelum kutunya banyak sudah ketemu duluan, yang gitu-gitu. Lebih ke situ Pak, kira-kiranya. Oke, harus telaten. Terus dengan sistem apapun itu langsung saya loncat nih Pak Ya, kepada silakan pertanyaan. Pak. Dengan, kalau kita pakai sistem apapun, sistem BRICS, sistem NFT, itu cara kontrol nutrisinya bagaimana Pak? Apa harus tiap hari, harus pagi sore gitu? eh Kalau masih skala rumah tangga, untuk skala hobi, ya minimal setiap hari lah dicek. Sehari satu kali. Tapi kalau sudah tahapnya sudah mau masuk ke tahap industri yang memang intinya gini, pertimbangannya adalah pertama, kalau misalkan gagal, korbannya terlalu banyak, atau alternatif kedua, kalau sudah mulai dikejar oleh konsumen. Jadi ini Oke. biasanya konsumen itu kan ada setiap hari harus setor sayur sekian misalkan. Hmm. Nah, kalau sudah konteksnya sudah seperti itu, sudah nggak bisa lagi Bapak mau tes satu hari satu kali atau mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali, sudah nggak bisa Oke. karena perubahannya itu bisa signifikan Pak. Tapi kalau sekedar hobi, sayur cuman dibagi-bagi ke tetangga atau untuk konsumsi sendiri, silahkanlah kalau mau cek setiap hari, 1 hari sekali. Itu. Atau hidroponik itu kan semuanya terkontrol, semuanya terprediksi sebetulnya, tapi memang butuh jam terbang. Jadi bisa tahu, oh setiap hari kira-kira kalau musim panas saya nambah airnya sekian, nambah nutrisinya sekian. Nah, kalau sudah tahu ini semua, itu mungkin masih bisa Pak. Kalau untuk skala hobi, Bapak mau cek 2 hari sekali, 3 hari sekali. Caranya simple. Eh, Penuhi kebutuhannya harian. Jadi misalkan Oke. Bapak setiap hari nambah air 1 liter, 1 liter setiap hari. Nah, Bapak mau pergi 7 hari, ya Bapak paling tidak sediain tempat airnya diperbesar jadi 10 liter misalkan. Oke. Nah, kalau seperti itu kan, kalaupun nanti ada penyusutan air, setidaknya masih cukup gitu. Jadi biasanya kalau ini masalahnya muncul di masa-masa Lebaran, Pak. Mau mudik Oke. ini. Nah, kan liburannya Hmm. cukup lama. Nah, beberapa hari. Nah, itu biasanya munculnya di situ. Gitu. Soalnya dalam pikiran saya itu eh, kita harus cek
ppm-nya. Kalau ppm-nya tinggi kan kebakar gitu misalnya. Ya, Terus kalau betul. pH-nya kurang nggak di Nggak range pas yang ya. tanaman suka, Ya, itu nggak bisa nyerap, nggak bisa tumbuh dengan betul. maksimal Betul. gitu, Pak. Betul. Betul. Nah, itu kan masalahnya ada di idealnya instalasi, Pak. Instalasinya itu sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan tumbuh tanaman. Nah, ini kuncinya ada di sini. Instalasi itu bukan sesuai dengan dompet kita atau keinginan kita atau idealisme kita, tapi harus sesuai dengan kebutuhan tumbuh tanamannya. Itu masalah pH naik turun, TDS terlalu naik turun, istilahnya terlalu swing, itu sebetulnya bisa diatasi dengan ketentuan-ketentuan. Saya sering bagikan di komunitas, eh, debit airnya harus diperhatikan, ukuran volume air di tandon, bukan ukuran tandonnya ya. Iya. Tandon bisa ukurannya 2000 liter, tapi kalau airnya cuma 50 liter juga sama aja, Pak. Oke. Itu. Nah, jadi itu aja dipenuhi. Nanti istilahnya lebih stabil untuk TDS dan pH-nya juga. TDS bisa stabil, Pak ya. Bisa relatif Kan stabil, Pak. ada penguapan gitu, Pak. Betul. Tapi kalau airnya banyak meskipun menguap kan nggak terlalu signifikan, Pak. Oke. Itu. Nah, sekarang kalau kita berpikir ideal, Pak ya. Ya, Kita begitu melihat ppm-nya naik, kita tambah air gitu, Pak ya. betul. Nah, begitu tambah air, kebetulan pH saya di tempat saya ini tinggi, jadi Ya, otomatis pH-nya naik. ya, Nah, itu kita harus turunkan lagi ke ukuran pH yang kita inginkan. betul. Tapi harusnya kalau kalau instalasi Bapak ideal seperti yang saya tadi katakan, jadi volume tandonnya sesuai, terus debit airnya sesuai, eh, untuk penambahan airnya juga tidak terlalu banyak. Kalaupun untuk pH juga relatif stabil, Pak. Jadi dengan misalkan dengan paramodita nutrien 1200 ppm, pH-nya di angka 6,0. Meskipun Ya. nanti TDS-nya naik, itu pH-nya relatif stabil. Ini ceritanya panjang dan memang ilmiah sekali. Jadi TDS naik, jadi nutrisinya lebih pekat, pH-nya akan tertekan sendiri, jadi stabil. Nanti begitu ditambahin air yang seharusnya pH-nya naik, tapi karena ini posisinya ada di bawah, naiknya jadi ideal lagi. Nah, jadi seperti itu, Pak. Oke. Nah, jadi ini masalah perhitungannya itu bagian saya sebetulnya. Jadi itu pertimbangannya itu juga termasuk dipertimbangkan soalnya. Itu. Saya cek, saya baru bikin sistem NFT itu semua kelihatannya terpenuhi. Cuman ada satu yaitu aliran airnya itu, Pak. Ya, Harusnya 2 liter per menit, tapi begitu saya tes di luar dari selang, selang ya. itu cuman dapat 1 liter. Makanya Oh, ini mau beli lagi yang lebih besar. betul. Jadi itu juga mempengaruhi, Pak, Pengaruh, aliran Pak. air itu. Pengaruh, Pak. Sangat-sangat Oh, pengaruh. pengaruh di ppm dan pH. Mungkin lebih ke suhu, ke suhu Suhu. larutannya nanti. Kalau suhu larutannya itu terlalu panas, otomatis nanti apa namanya? Jadi gini, kalau suhu naik, jadi semakin panas, biasanya pH juga ikut naik, Pak. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan suhunya itu lebih relatif stabil, otomatis nanti pH-nya juga relatif stabil di situ. Jadi pengaruh memang. Nah, sekarang Oke. kalau misalkan airnya itu kecil, air itu kan jadi terlalu lama ada di genangan. Ya. Nah, kalau airnya terlalu lama di genangan, otomatis dia akan semakin panas, Pak. Terjemurnya sinar matahari kan semakin semakin lama waktunya. Dia nggak cepet-cepet balik. Apalagi yang sistem DFT itu lebih parah. Oke. Tapi saya nggak ngomong bukan nggak bisa bagus ya DFT ya, sama-sama bisa Hmm. bagus selama terpenuhi semua kebutuhannya. Itu. Nah, sementara ini kan saya masih nunggu
pompanya datang ya. Ya, Nah itu saya tiap hari harus itu Pak, ngecek Pak ya, nurunin ppm, harus Pak, terus harus. pH-nya diturunin. Nah kalau saya nurunin pH pakai asam nitrat ataupun Ya, naikin pH pakai kalium, ya. itu mempengaruhi TDS. eh, ini tanaman nggak Pak di nutrisi? Enggak Pak, memang memang itu ada memang cara itu yang dipakai. Jadi kalau pH-nya terlalu tinggi diturunkan dengan asam-asaman, jadi supaya airnya jadi lebih asam. Tapi kalau dengan asam kuat istilahnya, kalau istilah kimianya. Tapi kalau pH-nya terlalu rendah harus dibuat basa, makanya diberi basa kuat. Kalau untuk menaikkan pH memang nggak terlalu banyak pilihan. Jadi teman-teman di hidroponik rata-rata pakainya yang namanya KOH, kalium hidroksida. Nah, tapi kalau untuk menurunkan ini yang pilihannya cukup banyak. Jadi ada asam nitrat, asam sulfat, asam fosfat. Semuanya bisa dipakai, Pak. Yang tidak bisa dipakai adalah asam kuat yang organik. Ini nggak bisa. Makanya nggak bisa pakai cuka segala, jangan. Lebih baik hindari itu. Nah, tapi yang namanya penambahan asam tergantung asamnya apa. Misalkan asam nitrat, berarti ada tambahan nitrat di dalam air. Otomatis TDS pasti ikut naik sedikit. Ya Oke, abaikan aja lah. Kalau kalau cuma sedikit diabaikan. sih diabaikan aja. Oke. Biasanya saya cek TDS-nya dulu sudah masuk 1200, saya baru cek pH-nya. Setelah pH-nya sudah benar atau mungkin terlalu tinggi, saya masukin, saya turunin, Nitrat. saya cek pH-nya lagi. Begitu pH sudah ideal, saya sudah nggak cek lagi TDS-nya karena nggak terlalu signifikan pasti. Oke. Gitu. Terus kalau biasanya Pak Andrew kalau ngecek kebunnya berapa hari sekali Pak untuk itu? Kalau saya tiap hari Pak, tiap hari karena kan kebun dari awal pun saya sudah ceknya tiap hari. Cuman terakhir-terakhir itu kan saya sudah ada karyawan, jadi saya serahin ke karyawan, saya kasih tahu bahwa sehari itu bisa cek 3 sampai 4 kali, tapi rata-rata di sekitar 2 sampai 3 kali lah. Itu yang Hmm. rata-ratanya. Itu ceknya setiap hari 2 sampai 3 kali. Jadi pagi saat dia datang kerja itu pertama pH, TDS pH dicek, terus ketinggian air, jadi jumlah volumenya berapa itu dicek, terus nanti siang entah sebelum atau setelah makan siang, terus nanti sebelum mereka pulang, itu minimal itu Oke. yang dilakukan. Oh. Nah, sementara selama itu nggak ada swing Pak di depannya Pak Andrew Kalau antara kalau ppm atau semuanya pH. sudah ideal, enggak Pak, Nggak enggak masalah terlalu ya. parah ya. Swingnya pun enggak terlalu parah ya. Pasti ada lah namanya namanya juga alam ya Pak. Faktornya kan terlalu banyak. Kalau saya ngomong, wow, enggak mungkin swing, itu juga saya rasa enggak masuk akal. Sekali Oke. waktu tetap ada swing, terus namanya penanaman, namanya pertanian, ada masalah kecil, contoh misalkan tiba-tiba lumutnya terlalu banyak di instalasi, itu juga mempengaruhi pH segala gitu. Terus Jadi masih masalah pH Pak ya. ya, Ini saya pernah lihat itu tentang penggunaan MKP, MKP MKP oke, KH2PO4 ya. ya, Terus saya dengar itu seperti buffer. Jadi kalau buffer betul, dia perlu terlalu asam dia akan menetralkan, terlalu basa dia akan menetralkan. betul. Bisa dijelaskan? Gini Pak, MKP betul. Dia punya kemampuan untuk membuffer pH. Sebetulnya bahannya bukan MKP aja, ada bahan lain contohnya seperti MAP. Ya. Itu ada juga. Tapi saya tidak menyarankan karena permasalahannya gini. MKP dan MAP itu kandungannya terlalu pekat untuk menaikkan dan menurunkan pH-nya. Dan biasanya MKP dan MAP itu adanya bukan di saat kita mau menurunkan atau mau menaikkan pH, tapi ada di dalam nutrisi. Sudah Sudah dinutrisi. jadi satu di dalam AB mix itu.
Nah, bahan-bahan itu sebagian yang dipakai di dalam peracikan AB mix itu, MAP, MKP, kadang-kadang ada yang menggunakan ZA. ZA itu bisa untuk menurunkan, Pak. Nggak cuma MKP. Oke. Jadi ZA juga bisa menurunkan. Jadi itu bahan peracik nutrisi. Biasanya masuknya di situ. Tapi untuk menurunkan kita butuh yang sedikit tapi pekat. Oke. Jadi masukannya kan kalau asam nitrat contohnya, masukannya kan dalam bentuk tetes, Pak. Atau Iya. dicairkan, bisa dibuat kepekatannya turun dulu, misalkan 20% atau 10% tergantung dari kebunnya ya. Nah, itu memang makainya mungkin agak banyak, tapi karena sudah dicairkan, sudah diencerkan lah istilahnya. Tapi kalau aslinya menggunakan asam nitrat, sulfat, fosfat itu dia makainya kan posisinya tetes, Pak. Iya. Sebetulnya kan cuma tetes ya karena sudah dicampur air jadi pakainya agak banyak otomatis. Tapi jatuhnya kan tetes. Nah, kalau tetes pakainya dia nggak terlalu banyak mengubah. Nah, kalau kita pakainya MAP, ZA, MKP itu butuhnya banyak, Pak. Harus banyak itu yang masuknya bisa ratusan gram. Bisa 100 gram, bisa 50 gram, bisa 150 gram. Nah, kalau kita bisa saja menggunakan itu, tapi kita harus hitung nih. Pasti ada perubahan rasio yang cukup tinggi. Nah, kalau perubahan rasio cukup tinggi, contoh misalkan menggunakan paramodita nutrien. Kalau menurunkan pH dengan ZA atau MAP atau MKP, saya berani jamin sudah nggak bisa 1 tandon lagi. Karena untuk yang tanaman kecil pasti kebakar. Karena komposisinya sudah berubah, Pak. Berubah. Ya, itu masalahnya. Jadi bukan nggak bisa dipakai ya. Karena saya tahu itu yang kira-kira yang menganjurkan siapa saya juga tahu karena memang dan itu memang beliau memang ya pegawannya hidroponik memang memang dasarnya jelas kalau beliau itu. Tapi kadang-kadang kita ini salah di penerapannya. Yang beliau katakan itu adalah untuk di dalam campuran AB mixnya, bahan pembentuk AB mixnya itu menggunakan MKP yang cukup tinggi. Tuh. Oke, oke, oke. Bukan untuk Tidak disarankan. harian, bukan untuk harian Iya. menurunkan. Nah, Oke, oke. tuh. Baik, Pak. Ya. Cukup untuk masalah pH. Ya, Terus ini mungkin di kesempatan ini Pak Andrew mau share tentang sistem NFT, Pak. sistem NFT. Kira-kira yang Bapak kepingin tahu apanya? Yang tentang apa? Dibandingkan kayak kalau saya lihat sih dibandingkan sistem yang lain itu lebih unggul gitu Pak ya. Keunggulannya apa gitu? Gini Pak, perlu dipahami bahwa semua sistem hidroponik yang ada, kalau di pelatihan hidroponik dasar itu ada 6 sistem. Semua sistem hidroponik yang ada itu semuanya baik, Pak. Semuanya bisa menghasilkan tanaman yang sangat maksimal. Itu semuanya. Yang jadi masalah adalah apa yang kita tanam. Sesuai atau enggak dengan sistemnya. Contoh misalkan, kita menggunakan sistem vertigasi misalkan, vertigasi tetes. Kita mau nanam sayur dengan sistem vertigasi tetes, otomatis dengan menggunakan polybag dengan sekam bakar dan lain sebagainya, nanti ada selang tetesnya juga. Sayurnya bisa tumbuh atau enggak? Bisa, Pak. Sangat maksimal juga. Tapi yang jadi masalah adalah butuh tempat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan menggunakan sistem NFT untuk sayur. Nah, untuk sistem NFT sekarang misalkan, untuk sistem NFT ini kalau misalkan ini digunakan untuk menanam buah, bisa atau enggak? Bisa, Pak. Bukan enggak bisa. Bisa maksimal atau enggak? Bisa. Tapi yang jadi masalah, pada saat nanti buah-buahnya kita salah tanam, contoh buah yang usianya panjang, misalkan cabai, Lombok, saya masukkan ke dalam buah lah ya, karena kan itu yang dipanen buahnya juga. Ada yang ngomong itu sayuran buah lah dan lain sebagainya, oke lah. Tapi yang karena yang dipanen buahnya, saya saat ini saya masukkan ke posisi buah lah. Nah,
contoh misalkan Pak Peter tanamnya cabe, tanam lombok. Usia tanaman lombok itu kan cukup lama, Pak. Iya. Bisa sampai 7 bulan, sampai 1 tahun. Ada yang kalau perawatannya benar bisa sampai 1,5 tahun, sampai hampir 2 tahun. Nah, selama sepanjang usianya dia, akar itu kan diproduksi terus, Pak. Betul ya? Nah, karena akarnya ini diproduksi terus, ada titik tertentu di mana di dalam gulinya NFT itu full dengan akar. Akhirnya tersumbat. Sumbat ya. Nah, akhirnya tersumbat. Begitu misalkan akarnya dikurangi, nanti pertumbuhannya melambat. Pasti itu nanti pertumbuhannya akan melambat. Makanya tidak ideal NFT, DFT untuk menanam buah. Ya. Tidak idealnya di situ. Mungkin bisa kalau misalkan melon yang kita tanam, karena melon usianya kan cuma 3 bulan panen. Anggap aja seperti itu. Nah, itu mungkin masih bisa. Makanya untuk buah lebih ideal menggunakan sistem yang vertigasi, Pak. Jadi Ya. ada spesialisasinya sendiri-sendiri. Bukan nggak bisa bagus. Nah, mana yang paling baik? Ya yang sesuai dengan apa yang kita tanam, yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan dananya mepet, ya jangan coba-coba main ke Dutch Bucket. Karena Dutch Bucket itu harus beli embernya, harus buat instalasinya dengan pipa-pipa, dengan pompa yang tertentu, harus ada filter dan lain sebagainya. Kalau dananya mepet, buatlah vertigasi yang pakai polybag. Polybag dengan bucket pasti jauh lebih murah polybag, cuman 1 lembar plastik. Nah, jadi kita yang harus bijaksana memilih ini, Pak. NFT itu ideal sekali memang. Tapi kalau kita itu menanamnya di daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang kira-kira listriknya sering mati, bisa frustasi, Pak, yang tanam, Pak. Karena begitu listriknya mati kan Bapak harus lari-lari untuk setengah jam sekali sampai 1 jam sekali siram air di akarnya. Makanya untuk daerah-daerah seperti itu lebih ideal menggunakan sistemnya DFT. Mati-mati 2-3 jam masih oke lah, masih ada sisa air di situ. Nah, tapi kalau dari pengalaman yang saya tahu, untuk kebun-kebun kelas industri yang memang kebun-kebun besar, bahkan yang terbesar di Indonesia sekalipun, di Indonesia itu ada kebun yang, percaya atau enggak, Bapak, kebun itu ada 1 juta titik tanam, 1 juta Gimana lubang itu, Pak? tanam di daerah Lembang, Pak. Wow. Itu ada, itu terbesar di Indonesia memang, kebun hidroponiknya sekian hektar. Nah, untuk kebun-kebun besar seperti itu jarang yang melirik DFT. Mereka larinya Karena NFT. Karena Betul. NFT hasilnya lebih bagus. Bukan lebih bagus hasilnya sama-sama bagus, tapi maintenance hariannya lebih murah. Oke. Contoh, kalau kita menggunakan NFT, kita butuh, kalau yang di literatur sosial media itu kan banyak yang ngomong, kalau menggunakan sistem NFT, debit air minimal 2 liter per menit. Betul ya? Pernah dengar ya, Ya. Pak, ini ya? Nah, Ya. kalau Bapak menggunakan sistemnya DFT, sudah nggak bisa lagi 2 liter per menit. Bapak harus menggunakannya 3 liter atau 4 liter malah per menit. Otomatis butuh pompa yang lebih besar untuk mencukupi tanaman yang sama. Nah, kalau sudah kita bicaranya cuman 10-20 lubang tanam mungkin nggak terlalu signifikan. Tapi kalau sudah Bapak bicara masalah puluhan ribu atau ratusan ribu lubang, itu signifikan loh, Pak, listriknya. Karena kan pompanya harus 2 kali lebih besar. Oke. Ya kan? Nah, Ya. terus di samping itu, kalau menggunakan NFT, pompanya kan lebih kecil. Ya. Ya kan, separohnya dari DFT. Makanya untuk hariannya pasti lebih murah. Gimana kalau listrik mati, Pak? Kalau perusahaan besar, kebun besar, minimal genset pasti ada. Ya. Kalau cuma genset murah, Pak, untuk kebun yang sebesar itu loh ya. Genset itu murah sekali. Gitu. Makanya mereka lebih banyak pakai yang NFT.
Itu pertimbangannya sebetulnya. Ya, ya, saya baru tahu ini bahwa sebenarnya DFT lebih banyak pakai listrik gitu, Pak ya. Betul, Nah, karena pompanya setahu lebih saya besar. itu keuntungan NFT daripada DFT itu di kandungan oksigennya, Pak. Jadi tumbuhan jadi lebih cepat besar gitu, Pak. Apa benar gitu? Betul, kalau masalah lebih besar dan tidak itu relatif, Pak. Tapi Mhm. untuk sistem instalasi yang kandungan oksigennya lebih maksimal itu betul. Itu NFT betul. kali. NFT lebih lebih maksimal. Kenapa kok seperti itu? Karena alirannya tipis, Pak. Mhm. Karena alirannya kan tipis di bawah. Setipis Ya, film kan NFT itu. ya. Nah, kalau alirannya itu tipis, otomatis dia begitu beriak sedikit, airnya goyang sedikit, dia nangkap oksigen di udara. Oke. Nah, kalau DFT kan airnya dalam, lebih dalam. Mhm. Otomatis air atasnya ini beriak. Di atas ini oksigennya ada. Padahal akar ada di bawah. Nah, Mhm. bawahnya ini dia nggak banyak oksigennya. Oke. Yang banyak cuma di permukaannya aja setipis film. Nah, Mhm. apalagi ditambah pompa yang kurang kurang kuat. Makanya kalau DFT butuh sampai 3 liter sampai 4 liter per menit, kalau NFT butuhnya cuma 2 liter per menit. Ini loh Pak dasarnya. Ya, ya. Bisa Dan kebayang ya apa? Pak ya? Iya, ya kebayang, Pak. Heeh. Nah, kenapa benar karena kan kalau NFT itu akarnya nggak kerendam gitu, Pak. Jadi Betul, oksigennya betul. juga lebih banyak gitu. Oksigen dia bisa nangkap oksigen juga, tapi Hmm, tercukupi airnya kelembapannya. oke, Itu. oke. Ada Terus lagi masih Pak? mengenai NFT ini, Pak. Ya, silakan Pak. Eh, Kapan hari Pak Hendro juga pernah bilang bahwa kalau sistem NFT talang lebih bagus daripada kalau pakai paralon gitu. Betul, betul pasti Pak. Yang namanya NFT itu kan alirannya tipis. Namanya Ya. juga nutrien film teknik, setipis Hmm. film aliran airnya itu. Kalau bawah bukan talang sih Pak sebetulnya, talang, guli atau apapun lah Hmm. istilahnya, tapi yang penting bawahnya itu datar. Catat. Nah, yang penting bawahnya itu datar. Kenapa kok datar lebih baik? Karena kalau alirannya tipis, dia lebar. Oke. Akarnya bisa tumbuhnya kemana-mana ini selebar gulinya ini. Hmm. Jadi bisa bisa pertumbuhan akarnya bisa nyebar ke Coba. dasarnya. Jadi kan tempat tumbuh akarnya cukup. Nah, Ya. kalau sekarang pralon, Pak, bawahnya kan Tumbuhnya ke bulat kan bawah ya, seperti Pak. ini. Nah, kalau misalkan itu dibuat NFT, pralonnya miring, bisa, Pak. Bukan nggak bisa tumbuh, bisa aja tumbuh. Tapi kalau misalkan bawahnya bulat, diberi aliran tipis, berarti kan airnya cuma sekian, Pak. Hmm. Betul ya? Ya, Kebayang ilustrasinya ya, Pak. Nah, ya, ya. jadi kalau airnya cuma lebarnya sekian, tempat tumbuh akarnya kan juga kurang, Pak. Ya. Nah, itu bedanya. Kenapa kok saya selalu menyarankan kalau mau DFT pakainya peralon, karena kalau pakai talang airnya kan jadi lebih banyak yang kebutuhan Ya. airnya. Nah, kalau NFT pakainya yang bawahnya Ya. datar, terserah mau Catat. pakai talang, pakai guli. Nah, sekarang guli sih lebih lebih ekonomis lah ya. Jadi nggak terlalu banyak kerja, sedikit lebih mahal dari talang, tapi istilahnya kan kita minimal kerjanya dan bentuknya lebih Iya. lebih bagus. Intinya cuma itu aja sih. Hmm. Gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan rakit apung, Pak, NFT Rakit apung oke juga sih Pak. sam Rakit apung tetap bisa bagus juga. Bukan bukan nggak bisa bagus. Cuma memang kalau Bapak bicaranya dengan saya ini kurang eh, entah karena saya yang kurang paham detailnya tentang rakit apung atau apa, eh, mungkin sih kalau mungkin anggap aja karena ketidaktahuan saya lah tentang tentang detailnya rakit apung. Tapi kalau buat saya nggak terlalu suka dengan model rakit apung karena terlalu ribet buat saya. dan mungkin karena akarnya tumbuh ke bawah itu, Pak ya. Masuk Iya, ke air jadi juga. kelemahannya adalah seringkali berantakan di oksigennya, Pak.
Mhm. Makanya butuh rakit apung, pertimbangannya apa? Masih butuh pompa juga untuk Venturi. Ya, Venturi juga Oke. butuh pompa, butuh listrik juga yang nggak kecil juga pompanya itu. Kalau terlalu kecil juga kurang. Itu. Ya. Jadi sebetulnya plus minusnya hampir sama, malah malah untuk kerangka kakinya kan juga berlipat-lipat lebih lebih besar, lebih mahal jatuhnya untuk pembuatannya. Karena kan harus menahan air. Air 100 liter itu kan ekuivalen dengan katakanlah 100 kilo. Ya kan? Oke. Nah, jadi itu yang menyebabkan saya nggak terlalu suka dengan sistem rakit apung. Tapi mungkin ya Pak, karena itu karena ketidaktahuan saya ya. Jadi bukan berarti terus rakit apung jelek, enggak. Banyak teman-teman yang nanam rakit apung juga baik-baik saja. Itu. Hmm. Oke, Ya, kira-kira untuk sistem NFT itu pertanyaan saya sampai situ, Pak. ya, ya. Eh, Eh, ada pertanyaan Mungkin ini lagi Pak? pertanyaan tambahan nih, Pak. Boleh, silahkan. Eh, Air baku di tempat saya itu masih 300 ppm, jadi saya mikir gimana turuninya, apa pakai mesin RO sama filter housing itu bedanya apa, Pak? Gini, Fil- kalau saya Pak, saya selalu menyarankan pakai apa yang ada dulu. Hmm. Usahakan proses yang dikerjakan itu sesedikit mungkin untuk menekan biaya Pak. Oke. Otomatis kalau begitu penambahan filter berarti Bapak harus keluar biaya lagi untuk tambahan filter kan. Ya. Dasarnya ada di situ dulu Pak. Ya, dasarnya ada di situ dulu. Jadi kalau memang nggak perlu diproses, ngapain harus diproses? 300 ppm memang tidak ideal, tapi bukan berarti pasti tanamannya berantakan, juga enggak juga. Ada yang menanam sampai 500 ppm air bakunya juga masih baik-baik saja tumbuhnya. Nah, tapi yang jadi masalah kalau misalkan ini sekarang kita bicaranya lain. Bicaranya kita mau menurunkan TDS ini. Yang Ya. Bapak tadi ngomong dengan filter housing yang 3 itu biasanya ada filter karbon yang itu kan Pak yang dimaksud. Mhm. Nah, dengan filter RO, reverse Ya. osmosis, itu sangat-sangat berbeda. Kalau Bapak tujuannya untuk menurunkan TDS, jangan pernah percaya dengan penjual filter yang mengatakan filter housing itu TDS-nya bisa turun. Oke. Kenapa saya bisa Ya. bilang begitu? Karena ada yang bilang begitu ke saya langsung beli filternya, saya pasang. Ya. Dan ternyata TDS nggak berkurang sama sekali. Mhm. Tapi ini kita bicara masalah menurunkan TDS ya Pak. Ya. Ya, bukan mensterilkan air. Ini kan beda. Ya. Dengan filter housing itu filter karbon, nanti ada filter yang spons itu juga ada berapa mikron, semakin kecil otomatis semakin rapat. Itu mungkin untuk menyaring bakteri masih bisa Pak. Ya. Bakteri, spora jamur, spora lumut mungkin mampu mereka, tapi tidak mampu menurunkan TDS. Yang bisa menurunkan TDS selama ini saya belajar dan yang saya tahu cuman ada 2 proses. Yang pertama proses destilasi. Destilasi itu kan penyulingan. Penjaringan. Ya. Jadi dipanaskan, menguap, uapnya ini yang diambil. Ini namanya proses destilasi. Proses penyulingan kan ini pelajaran SMP mungkin ya. Nah, dengan proses penyulingan TDS pasti nol Pak. Ya. TDS pasti jadi nol. Kalau nggak nol berarti tempatnya ada yang terkontaminasi, ada kotoran di situ. Berarti bukan karena prosesnya itu yang buat ada TDS-nya di atas nol. Tapi proses destilasi itu harus nol, pasti dan harus nol. Itu kalau prosesnya benar. Tapi kan butuh biaya yang cukup tinggi. Otomatis Ya. dengan pemanasan butuh energi lebih. Entah mungkin cuman LPG, bensin untuk membakar atau mungkin listrik. Jadi biayanya sangat tinggi. Tapi TDS-nya pasti nol. Nah, satu lagi adalah yang cara kedua adalah filtrasi reverse osmosis. Oh. Ya, jadi cuma 2 ini aja.
Kenapa RO bisa untuk menurunkan TDS? Karena masalah kerapatan dari membran RO-nya ini yang membuat dia bisa menurunkan TDS. Tapi tidak bisa nol, Pak. Tidak pernah bisa nol RO itu. Tetap pasti akan ada yang tembus. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah biasanya kalau RO-nya ideal, alat-alat RO rumah tangga pun yang agak besar, yang membrannya cukup besar, yang mereknya bagus, itu air di tempat saya kan saya pakai juga soalnya. Karena saya ini kan kebun saya itu kan sekarang off, dan saya membuat kebun itu kan tujuannya untuk keperluan research nutrisi, bukan untuk produksi sayur, kan beda ya Pak ya. Jadi saya kan berusaha mencari air dengan TDS serendah mungkin. Saya pakai RO untuk seluruh kebun. Di sini saya nggak, memang masih untung Pak untuk penjualan sayurnya, tapi saya di sini nggak bicara masalah biaya produksi. Biaya produksi saya sama sekali nggak mikir. Karena memang untuk research, bukan untuk cari untung. Kan beda ya konsepnya ya. Nah, dengan filter RO, air tempat saya itu kurang lebih sekitar 350 ppm air bakunya. Saya filter itu jadi belasan Pak ppm. Jadi turunnya cukup signifikan. Bisa kalau dengan RO. Selain RO jangan percaya, suruh buktikan. Untung belum beli yang filter housing lah. Tapi steril Pak kalau pakai yang filter housing itu, selama filternya tepat. Bakterinya maksudnya. Bakterinya ya, tapi jangan pakai yang filter housing tapi yang isinya resin. TDS-nya naik Pak, bisa naik kalau salah istilahnya, kebetulan salah beli yang merek-merek yang nggak terlalu bagus atau yang kualitasnya nggak terlalu bagus, TDS malah naik Pak. Itu kira-kira pertanyaan saya seperti itu Pak Andrew. Mungkin ya, Pak Andrew nanti ada yang mau di-share melalui ini juga, mungkin pertanyaan teman-teman di para mudita. Saya sih sementara belum ada lah ya. Belum Ini ada. mungkin juga sekalian lah, kebetulan saya ke depan ini berencana membuat semacam program, saya beri nama hashtag tanya para mudita. Jadi Anda buat posting aja dengan hashtag tanya para mudita, posting pertanyaan Anda seperti apa, masalah Anda seperti apa, usahakan data-data penanaman selengkap mungkin. Anda posting aja, beri hashtag itu, begitu saya atau colak saya, begitu saya tahu. Kalau memang pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan umum yang memang banyak ditanyakan oleh teman-teman, yang kira-kira saya selama ini kan juga tahu pertanyaannya kurang lebihnya apa aja, yang memang pertanyaan-pertanyaan umum, saya akan ajak video call seperti ini. Saya akan ajak video call seperti ini, tujuannya supaya saya bisa rekam, saya bisa posting jadi video yang bisa dipakai menjadi bahan pelajaran teman-teman yang lain. Nah, baik Pak. Ya. Kalau gitu saya terima kasih banyak Sama-sama Pak. ya. Sama-sama, Sudah semoga dikasih berguna. kesempatan untuk tanya jawab sama Pak Andrew. Iya Pak, semoga berguna, semoga bisa membantu teman-teman semua. Intinya terus menanam, karena ke depan prospek bisnis pertanian itu tidak tergantikan Pak. Peluangnya masih besar. Sangat-sangat besar. Nggak ada orang nggak butuh makan Pak. Apalagi semakin dunia dalam keadaan bahaya, penyakit, ini ada corona dan lain sebagainya, orang semakin peduli dengan kesehatan Pak. Ya, betul, Pak. Jadi nggak usah khawatir, pasti semakin kenceng. Gitu Pak. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak, sampai ketemu lagi, semoga Sampai ketemu lagi. berguna.